Oke, baik. Sebelumnya saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mohon maaf sebelumnya saya tidak bisa mendampingi praktikum kalian secara sinkron ya di Google Meet. Di sini saya akan membuat video materi praktikum pemrograman web dinamis yang kita sudah memasuki pertemuan ke-9 yang akan membahas mengenai XML dan JSON. Nah, sebelum kita ke langkah praktikum, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang apa sih itu XML dan JSON. Nah, kita langsung ke pembahasan materi terlebih dahulu ya. Jadi yang pertama ini ada XML. XML itu atau Extensible Markup Language adalah format teks sederhana, sangat fleksibel yang berasal dari SGML. XML dirancang untuk memenuhi tantangan penerbitan elektronik dalam skala besar. XML juga memainkan peran yang semakin penting dalam pertukaran berbagai data di web dan di tempat lain. Nah, yang selanjutnya ada JSON. JSON ini kita sering dengar ya. JSON atau JavaScript Object Notation itu merupakan satu format yang digunakan untuk memfasilitasi pertukaran data antar bahasa pemrograman. Ketentuan dalam pertukaran ini yang pertama adalah itu ada teks. Format standar untuk pertukaran data adalah teks. Setiap bahasa pemrograman dapat menerima. Lalu yang kedua ada antar bahasa pemrograman. Misal PHP ke JavaScript. Setiap bentuk format pertukaran data ditujukan untuk berbagai bahasa pemrograman. Nah, lalu ada struktur JSON. Struktur JSON ini terdiri dari objek-objek berbentuk array ya. Nah, contohnya seperti ini. Ya, ini. Bisa diblok nggak? Oh, nggak bisa. Lalu ada bentuk sederetan value. Jadi, JSON ini dia itu berbentuknya objek yang membentuk kayak semacam key value aja. Ada key value seperti itu. Lalu tipe data JSON itu ada ini ya, ada objek, array, number, boolean, null, dan string. Nah, JSON ini biasanya banyak ditemui kalau kalian itu sebagai backend developer atau untuk pembuatan API ya. Untuk pembuatan API kayak misal kalian itu kemarin di praktikum pemrograman mobile buat kalian yang udah atau ambil atau nggak konversi di mata kuliah pemrograman mobile biasanya kemarin di pertemuan 6 itu membahas mengenai JSON untuk pembuatan API kayak gitu. Nah, di sini akan kita praktekkan tentang ini. Ada mahasiswa MHS XML.php, MHS lalu ada untuk JSON-nya juga. Nah, nanti seperti apa? Kita langsung ke langkah praktikum aja. Silakan kalian download source code-nya yang nanti akan saya bagikan di grup WhatsApp ya. Nah, ini kalian download. Kalau sudah, silakan kalian ekstrak, ekstrak all. Oke. Yang ini kita cut aja, lalu buat folder baru di sem, htdocs, lalu bikin folder baru namanya prak 9. Lalu dipastekan di situ. Lalu jangan lupa download juga databasenya ya. Oke, sudah terdownload. Kalau gitu kita buka semnya. Apache dan MySQL-nya jangan lupa di start ya. Lalu ke bagian admin di MySQL. Nah, setelah itu kita buat database baru. Nama databasenya misal nim prak 9. Oke, kalau sudah silahkan database kalian diimport di bagian menu import lalu masukkan database yang sudah kalian download tadi.
lalu diimport aja. Kalau berhasil seperti ini ya tampilannya. Nah, di apa sih namanya, di database tadi ada tabel KHS mahasiswa dan mata kuliah gitu. Lalu kita buka aja di Visual Studio Code-nya, open folder, ke C, SAM, htdocs 043, langsung prak 9 ya tadi, prak 9. Oke, nah udah terbuka nih. Kita ke koneksi dulu. Ini pasti salah kan nama databasenya, karena tadi nama databasenya adalah nim kita underscore prak 9 ya kalau nggak salah. Oke, di save. Oke, udah. Coba kita jalankan programnya, munculnya seperti apa. Localhost slash 043 prak 9. Oh, salah kok. Bentar. Oh, prak 9 aja. Sorry, sorry. Seperti ini kita buka salah satunya. Ini yang di mahasiswa MHS XML tampilannya seperti ini ya. Ini adalah tampilan XML. This XML file doesn't appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below. Coba kita di apa namanya modulnya. Jalankan file MHS XML kayak gini ya. Lalu kita jalankan yang MHS JSON, nah kayak gini. Nah, coba kita kalau mau pengen rapi, kita ke Postman. Buka aplikasi Postman kalian. Nah, lalu copy URL ini. Nah, dipastekan saja lalu send. Lalu yang HTML ini kalian ubah jadi JSON. Nah, kayak gini formatnya nanti. Ada data itu berisi NIM, nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir. Ini data ini didapat dari mana? Data ini Alex sama Adin ini didapat dari database ini. Alex sama Adin nih. Mahasiswa Alex sama Adin. Oke, paham ya? Lalu ada apa lagi ya? Nah, mungkin aku jelasin source code-nya ya. Nah, di sini ada mhs_xml.php. Di sini kita akan menggunakan apa ya? Menampilkan data dalam bentuk teks XML. Nah, dengan query atau dengan menampilkan data dari tabel mahasiswa itu. Nih, kayak gini tampilan XML-nya ya. Kalau yang XML, mana tadi? Nah, lalu apa ya namanya? Tadi itu disimpan di variabel hasil. Lalu ada variabel jumlah field dan menampilkan dari variabel hasil itu. Lalu dia akan di apa sih namanya? Di outputkan menggunakan echo XML version 1.0. Nah, lalu data-data itu akan ditampilkan dengan perulangan ini. Gitu. Ini untuk XML-nya. Yang JSON ini seperti ini. Yang JSON ini dia mirip kayak praktikum pertemuan 6 pemrograman mobile ya. Dia tampilin semua dari tabel mahasiswa, select all from mahasiswa, order by name. Nah, kayak gini. Lalu dia ditampilkan nih menggunakan if else juga. Jika MySQL enum row-nya itu panggil variabel tampil dan
lebih dari nol, maksudnya jika data dari tabel ini ada atau lebih dari nol, kalau nggak ada berarti kurang dari nol ya, nggak ada. Dia tampil nih, nomor satu, responsnya dibikin dalam bentuk array. Nah, kayak gini, lalu ditampilkan lagi menggunakan perulangan kayak gini, kayak NIM, nama, jenis kelamin, alamat, tanggal lahir, ditampilin ya, lalu di array push. Lalu ditampilkan dalam bentuk JSON encode. Nah, echo JSON encode. Kalau tidak, berarti tidak ada data nanti outputnya kayak gitu. Kalau misal di database-nya tidak ada datanya. Outputnya yang di else ini. Oke, kayak gitu ya praktikumnya. Nah, lalu untuk post testnya, kalian ngikut yang di modul aja nih. Jelaskan sintaks PHP dari pelaksanaan praktikum. Nah, jelaskan perbedaan dari hasil pelaksanaan praktikum. Kayak gitu ya. Untuk post testnya dari modul aja. Oke, mungkin praktikum pertemuan ke-9 kali ini saya cukupkan di sini. Jika ada kekurangan atau kalian masih bingung, kalian bisa sampaikan aja di grup WA ya, ditanyakan saja. Mungkin saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.